Selamat datang Pak Kaswandi. Selamat datang. Ya, monggo Pak, monggo nggih. Tuh, sedang ya. Ya. Siap. Ayo. Ya. Oke. Selamat Pak Kaswandi dan Mas Joko. Salam kenal dari kita. Mungkin kalau boleh dibilang kita SMA tapi mandat pencrit Pak. Jadi dari adab perkotaan itu agak jauh. Mandat pencrit ya. Kayak kene ya. Ya mungkin dari Sari masih sekitar 10 menit. Iya, seperti itu. Iya. Nah kemudian kita juga nggak nyangka ya, karena baru pertama kali kita kesini ya, perkiraannya itu ini dari teman kita Yogi itu bilangnya katanya dari perkotaan Purwokertonya itu kira 10 menit ya, ternyata 10 menit ping. Lah ini akhirnya kan lumayan juga ya. Tapi ternyata setelah melewati likak-likuk jalan ya Asik ya. asik banget Pak. Dan jarang pernah kita lihat di Kutasari. Kemudian saya to the point aja Pak. Ya. Maksud dan tujuan kita di sini yang jelas kita pengen nimba ilmu ke bapak-bapak semua. Yang jelas kalau boleh dibilang ibaratkan kita botol itu kita botol masih kosong. Ya, kita pengen diisi air ya tentunya juga dimana nanti ilmu yang nanti kita dapat, kemudian setelah nanti ada pengalamannya, tujuan kita itu nanti biar kita nanti bawa ke SMA ya, setelah nanti kiranya teman-teman mungkin yang baru-baru ini sama yang baru-baru kita nanti bisa kita dampingkan, dan tentunya juga saat kita nanti pulang dari sini kita dapat ilmunya, kita terapkan di SMA dulu ya, dan setelah nanti itu berhasil. Masalahnya kemarin Pak, kemarin kita itu belajar sama anak-anak SD ya, karena kita masih belum punya ilmu yang ibaratnya untuk anak SD, setaraf SD itu pelajarannya itu seperti apa, kita belum ada. Akhirnya kemarin kita cuma main-main bareng sama anak SD, terus kita cari katakanlah bibit yang mudah katakanlah sayuran, terus cengis-cengisan gitu kan. Nah akhirnya kita cuma ngasih bibit itu. Terus setelah itu kita ada sedikit permainan di mana anak SD itu kita kasih edukasi tentang sampah, cara gimana kita ngolah sampah, terus dan lain sebagainya. Tapi itu hanya baru sebatas kita cuma ilmu awaman Pak. Jadi kita belum bisa secara spesifikasi lebih. Nah, kenapa kita tujuannya ke anak SD? Karena saya lihat di Purbalingga sendiri belum ada sekelasnya Sispala yang sekelasnya SMA, SMK itu kita belajar bareng sama anak-anak SD atau SMP. Itu kenapa? Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan kenapa targetnya SD? Karena secara secara tangkapan anak SD kadang kita mengajari anak SD itu lebih mudah daripada kita ngajari yang sama SMA ya, karena pemikiran mereka sih itu kayak tadi yang Kang Niko ngomong sudah terkontaminasi ya, kita udah terkontaminasi, udah sering banget mainan HP dan lain sebagainya. Makanya kita targetnya itu anak SD lah, kita belajar bareng di situ. Nah terus
Alhamdulillah kemarin kita ada program kerja konservasi. Sebenarnya kita udah setengah tahun yang lalu Pak diprogramkan, tapi alhamdulillah kita baru bisa sowan ke sini hari ini gitu kan. Jadi sebenarnya udah setengah tahun yang lalu. Jadi, nah itu Pak tujuan dan kita ke sini, kita pengen benar-benar sinau bareng. Dan juga kami juga dari senior yang udah alumni udah lama banget juga pengen belajar juga ya, karena menurut kami ini pengalaman baru juga dan pertama juga. Semoga nanti saya pengennya dan teman-teman yang lain juga pengennya kita berkelanjutan, enggak hanya cuma hari ini tok. Nanti kita ada waktu, terus Bapak juga banyak waktu, nanti Bapak pengen main ke SMA juga, kita harapkan Pak. Nanti kita tinggal ngumpulin teman-teman saya SMA, nanti kita ngobrol nanti juga. Nah, mungkin itu Pak Kusno dan bapak-bapak yang lain juga Mas dan siswanya itu saja. Nanti kepanjangan malah nanti adem paman ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konservasi baik tingkat nasional, provinsi ataupun calon kader konservasi yang perlu saya hormati. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dayanya serta berkahnya sehingga hari ini bisa berkumpul dalam acara ini. Kemudian salawat salam terucapkan untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya yang setia sampai akhir zaman. Bagi yang beragama lain tentunya sesuai kepercayaan. Selain Islam sesuai kepercayaan. Kemudian yang kedua saya akan menyampaikan mengenai konservasi tanah. Ini konservasi ya, ini di umum. Kebijakan secara umum ini adalah meningkatnya konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Ini di kebijakan ada, ini kebijakannya banyak sekali ini tapi ini yang saya sampaikan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Nah, konservasi itu sendiri sudah tadi diartikan yaitu pelestarian, perlindungan serta pemanfaatan. Nah, sekarang di CDK ya, di CDK atau umumnya di Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada program perhutanan sosial. Nah, ini akan masuk ke hutan-hutan, bahkan ke hutan lindung ya Pak. Itu akan dimasuki. Untuk yang muda-muda ini ya, sebaiknya ya tetap melaksanakan pelestarian. Pelestarian itu hutan tidak harus dilestarikan seperti itu, tapi dihubungkan dengan pemanfaatan, perlu ditingkatkan ya fungsinya ya, jangan hanya sebagai seperti tadi fungsi ekonomi, fungsi sosial dan sebagainya itu, tapi kita tingkatkan fungsinya, misalkan kayak anak-anak yang masih menanam pohon ya, sebagaimana Bapak Kusno itu sudah menanam pohon di seluruh Indonesia. Bahkan itu ada sodako itu namanya Pak Kusno? Sedekah oksigen itu sampai ke Irian, sampai ke Lampung. Kalimantan, Lampung itu juga di sodako tanaman. Nah ini yang masih muda-muda ya, baik yang di lingkungannya misalkan perumahan ya bisa dengan pot, misalkan tanaman semacam ini buah bisa juga, tapi kalau yang di perumahan ya kan tidak bisa ya di dalam pot ya, seperti meningkatkan fungsi lingkungan tersebut dengan tanaman cabai, tanaman sayuran,
ataupun tanaman bunga. Nah sekarang yang lagi mandan mahal, agak mahal itu bunga aglonema, kan sudah tahu kan semua ya, itu lagi lumayan mahal lah ya. Lagi ngein itu juga bisa menyerap, tapi yang utama tanaman yang berkayu dan berdaun hijau ya, itu menyerap apa coba, saya mau nanya apa reaksi kimianya ya, ini kalau ya CO2 ya plus H2O ya akan menghasilkan C6H12O6 dan oksigen. Nah ini polutan ya, CO2, SO2, SO3 dan metana diserap oleh daun-daunan ya, melalui molekul klorofil akhirnya menghasilkan karbohidrat gitu ya, C6H12O6 ya. Nah itu C6H12O6 itu bisa disimpan di kayu, di daun, di ranting gitu-gitu. Nah oksigennya kita serap. Nah ini untuk yang muda-muda juga ini ya, waktunya 10 menit sih ya jadi gugup ya. Yang muda-muda itu ya, adanya itu tadi tahu kan reaksinya ya. Coba CO2 karbon dioksida ditambah O2 ya, ditambah H2O air, itu macam seperti itu. Sudah diajarikan di sekolah reaksi kimia ya, penggaraman ya. Nah itulah. Selain itu laut ya juga mampu menghasilkan oksigen juga, asal jangan tercemar metana. Nah yang harus anda lakukan sendiri ya, jangan membuang sampah sembarangan ya, sampah plastik dan sampah organik dipisahkan. Sampah organik kalau bisa mencontohi dibikin kompos apa dekomposer ini, dari lingkungan hidup ada dekomposer ya. Dulu masih kecil juga sering ngasih contoh-contoh ke anak-anak SMA, itu dulu anak SD juga dibikin dekomposer. Lah plastiknya dikumpulin jadi satu, dijual yang organiknya. Ini jadi ke ya singkat-singkat saja ya. Nah ini, seperti itu. Jangan membuang sampah sembarangan. Tapi sekarang ya anak-anak misalkan sudah diajari tidak membuang sampah sembarangan, tapi ada limbah pabrik masuk ke sungai, limbah masuk ke sungai tanpa ditampung. Ini sudah dibina sama dinas lingkungan hidup baik tingkat provinsi, kabupaten ataupun di pusat sudah dibina. Nah itu agar jangan ditampung dulu dan tidak boleh langsung masuk ke sungai atau aliran lainnya. Nah ini akan menghasilkan kotor-kotoran yang di samping itu bisa menyumbat saluran, akhirnya menimbulkan banjir. Lah ini banjir perlu kita tangani. Ini dari sampah juga bisa, dari atas juga bisa, misalkan dari daerah mana, dari daerah atas apabila kurang rapat nanti terjadi erosi, baik erosi permukaan, erosi jurang dan lain sebagainya. Nah akhirnya mengendap ya di tepi sungai ya, akhirnya terjadi pendangkalan sungai, terus pendangkalan bendung, akhirnya bendungnya bolak-balik ngeruk sedimen. Nah itu kalau di atas kurang baik, apalagi dicampur dengan sampah. Jadi yang perlu dilakukan adalah sama adik-adik semua untuk sebagai calon kader calon kader konservasi untuk melaksanakan hal-hal yang dari hal yang kecil lah, jangan membuang sampah, menanam. Kalau ada biji ya, kalau menurut Pak Kusno itu jangan dibuang. Nah itu sudah ada contohnya, dibikin polybag, dimasukkan ke polybag, nanti diberikan ke orang. Ini Pak Kusno itu penyuluh kehutanan swadaya masyarakat yang juara 1 tingkat nasional juga sebagai kader konservasi. Inilah orang yang saya ketahui. Kalau bapak-bapak ini masih tingkat provinsi ya. Nah nanti bisa meniru Pak Kusno menjadi tingkat nasional. Mas kok ini masih kecil ya. Bujang ini masih bujang. Ya ini seperti itu. Fokus saya itu penyelamatan sumber mata air, dan kebetulan
Di tempat saya itu ada beberapa sumber mata air yang kebetulan di situ terdapat hutan adat. Jadi sudah turun-temurun dari mbah saya memang sering beraktivitas di Gumbal Samudra. Jadi ada beberapa titik hutan adat yang memang di situ ada sumber mata air. Dan semakin kesini debit mata airnya semakin kecil. Maka ada beberapa kegiatan yang saya laksanakan di situ dan mendeklarasikan sebagai komunitas sedekah bumi, Pak. Mungkin nanti ini bisa di-cloning dengan nama lain, karena selama ini kita mendengar istilah sedekah bumi identik dengan ketika setiap tahun sekali kita ngumpul, kemudian kita makan-makan, dan ada sebagian makanan yang kita tanam di situ. Nah, kita ubah pola pikir kita bahwa sedekah bumi adalah kita bersedekah untuk merawat bumi, karena bumi ini sudah asik banget dengan kita, sudah bersedekah kepada kita sangat luar biasa. Air yang kita gunakan keseharian, udara yang kita hidup, tapi ternyata kita hianati. Jadi ketika kita bicara dengan bumi, ini menurut versi saya, maka seperti cinta yang tulus ya dibalas dengan modus. Begitu kan kira-kira? Kita sering berteriak, kita cinta bumi, kita cinta bumi, kita cinta lingkungan. Tapi pada faktanya dalam keseharian kita masih jauh dari wujud cinta itu kita kepada bumi. Maka ada beberapa kegiatan di tempat saya, di beberapa sumber mata air dengan trik seperti ini. Kebetulan saya menggandeng komunitas rekan-rekan pegiat supranatural. Di tempat saya ini ada kelompok pegiat supranatural. Intinya ada sekelompok warga masyarakat yang nguri-nguri tempat yang saya sebut tadi hutan adat. Mereka beraktivitas di situ, melakukan doa-doa di situ. Berkenaan dengan konservasi, di sini saya dikasih untuk memberikan sedikit banget gambaran tentang Adiwiyata. Ya. Kaitannya, karena gini, di sini Adiwiyata sendiri itu kan kelasnya adalah kelas untuk di dunia pendidikan. Gitu ya. Pertama-tama mungkin kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka belajar untuk berbakti ke bumi lah ya, jadi ke alam. Saya mungkin akan bercerita ke adik-adik semua, juga mungkin yang lain. Kebetulan saya termasuk generasi awal mungkin ya, milenial. jadi saya memang untuk mulai bergerak di kaitannya dengan lingkungan itu 1973. Jadi dari SMP memang sudah dulu. Tapi saya sangat senang sekali ya. Saya sudah tua ketemu sama adik-adik yang sangat muda sekali ya, pengganti kami-kami ini. Senangnya apa? Karena panjenengan ini pengganti kami untuk melestarikan lingkungan hidup, lingkungannya. Jadi Anda sudah tepat, karena orang yang sukses adalah orang yang bersatu dengan alam. Karena bersatu dengan alam berarti bersatu dengan Allah, dengan Tuhan. Itu akan selamat, karena jiwa Anda itu nanti selalu bahagia. Saya kira itu aja ya Pak dari saya. Ya, saya mau cerita banyak tapi kan dibatasi 2 menit. Kambium ya, tahu kambium? Sing mandan apa sih? Lendir itu ya, lendir. Kita bersihkan dulu kulitnya, pastikan bersih. Terus sebelum melakukan ini, pastikan alat yang kita gunakan adalah steril. Sterilisasi alat. Nah, setelah kulit selesai, kita klik dulu. Klik sampai kambiumnya. Penanaman
Pohon apokat. Hampir